Halo teman-teman, sahabat Facebook Pro dimanapun Anda berada. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit sharing kepada teman-teman bagaimana saya bisa dimonetisasi hanya dalam waktu 7 hari teman-teman. Jadi awalnya saya memulai merubah akun standar Facebook saya itu dari tanggal 13 Januari, dan dari tanggal 13 itu saya upload video sampai ke tanggal 20 hari ini saya mendapatkan informasi bahwa saya sudah bisa dimonetisasi. Iklan in-stream saya itu sudah muncul teman-teman, dan saya sudah tautkan ke akun bank. Nah, ini merupakan satu kebahagiaan juga bagi saya karena dalam waktu 7 hari teman-teman, saya di YouTube itu dalam waktu hampir setahun baru bisa dimonetisasi. Nah, sebelum saya lanjut, jangan lupa ya dukung terus channel ini dengan cara like, comment, subscribe, follow juga teman-teman, agar teman-teman semua tidak ketinggalan tips dan trik bagaimana kita sebagai konten kreator pemula untuk mencapai yang namanya monetisasi dalam waktu singkat. Kita tahu bersama bahwa syarat monetisasi yang ada di Facebook itu kita harus mendapatkan 60.000 menit selama 60 hari terakhir dan juga 5.000 pengikut. Nah, sebenarnya untuk pengikut itu akan ada dengan sendirinya teman-teman. Yang harus teman-teman buat di situ adalah bagaimana video teman-teman, kualitas dari video juga teman-teman. Jadi ada beberapa hal yang mau saya bagikan kepada teman-teman saat ini. Bagaimana sih tips saya itu sehingga saya boleh dimonetisasi dalam kurun waktu 1 minggu teman-teman, atau 7 hari saja. Di video-video saya sebelumnya, sebenarnya saya sudah banyak membahas ya, apa yang harus teman-teman siapkan di awal teman-teman membuat akun Facebook Pro atau teman-teman membuat channel. Nah, di sini teman-teman sudah harus pikirkan atau meriset, saya akan membahas apa. 3 jenis konten yang sudah saya bagikan kepada teman-teman itu bisa menjadi referensi untuk teman-teman menentukan konten apa yang akan saya bahas nanti di channel Facebook teman-teman sendiri. Jadi yang pertama sekali yang harus teman-teman lakukan agar cepat dimonetisasi, kalau teman-teman pelajari dari video-video saya sebelumnya, saya selalu katakan bahwa kita ini bermain dengan yang namanya algoritma. Kita sebelum membuat channel, kita harus tahu dulu nih, algoritma dari Facebook ini seperti apa. Nah, algoritma dari Facebook tentunya itu ada di Reels video, teman-teman. Itu kuncinya, itu yang pertama. Jadi, yang teman-teman harus lakukan adalah menentukan tema dari channel teman-teman. Kalau teman-teman melihat di Facebook saya, di profil, sudah ada bannernya. Nah, banner itu akan bisa lebih cepat dari perusahaan Facebook ini untuk melihat bahwa oh ternyata channel yang dia buat ini membahas tentang apa. Kalau channel yang saya buat membahas tentang tutorial teman-teman, edukasi dan tutorial. Jadi si Facebook sendiri dia akan tahu nih setiap video kita akan disodorkan kemana. Jadi tema ini sangat penting di awal kita tentukan. Ketika kita membahas tentang tutorial atau edukasi, artinya yang teman-teman harus buat di situ adalah semua itu tentang edukasi setiap video yang ada. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi menentukan tema. Cara menentukan tema itu teman-teman harus meriset. Riset dulu nih, tema apa yang akan saya bagikan. Passion saya ini di mana? Sehingga kita tahu nih, kita akan berbicara tentang apa. Channel kita ini tentang apa. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Itu yang harus teman-teman lakukan pertama sekali teman-teman membuat channel. Yang kedua adalah upload video Reels. Video Reels tersebut itu berhubungan dengan tema teman-teman semua. Nah, kenapa penting sekali video Reels? Di Facebook sendiri dia sudah katakan bahwa video Reels ini akan membantu kita untuk mendapatkan penonton. Jadi, personal branding kita ditentukan dari Reels video yang kita buat. Kita harus membentuk nih personal branding kita agar orang-orang tahu ketika menonton video Reels kita, oh ternyata dia atau akun ini atau saya ini Brian ini ternyata dia berfokus ke tutorial. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ketika teman-teman mengupload video Reels yang sesuai dengan tema, walaupun teman-teman mungkin memvideokan alam tapi ada tulisan di situ sesuai dengan tema. Kalau tutorial bagaimana cara menjadi Facebooker yang maksimal, bagaimana cara bisa segera dimonetisasi, teman-teman bisa menulis dengan teks yang ada di video teman-teman. Itu tidak apa-apa, yang penting intinya masih satu tema dengan tema yang teman-teman sudah pilih. Itu ya, itu yang kedua. Jadi manfaat dari video Reels ini adalah agar
channel Facebook kamu itu direkomendasikan oleh Facebook itu sendiri. Kalau channel kamu sudah direkomendasikan sama Facebook, maka penonton akan datang dengan sendirinya, maka jam tayang itu akan datang dengan sendirinya, maka view itu akan datang dengan sendirinya. Nah, kalau teman-teman melihat profil saya ini, di situ Facebook sudah katakan, profil seperti milik Anda menyatukan orang. Jadi, saya sudah mendapatkan rekomendasi, sehingga apapun yang saya upload, semua video tutorial yang saya upload, itu langsung dibagikan ke lebih banyak penonton dibandingkan mungkin teman-teman. Karena saya sudah direkomendasikan mempunyai status yang baik itu di Facebook. Dengan demikian, ketika kita mengupload video, kita pasti akan mendapatkan rekomendasi paling pertama dari Facebook itu sendiri. Lalu yang ketiga teman-teman, setelah video Reels, teman-teman upload video panjang. Apa manfaat dari video panjang ini? Manfaat dari video panjang ini, ketika video Reels teman-teman itu sudah viral, sudah banyak yang menonton, maka biasanya penonton itu akan masuk ke profil kita. Dan ketika ada tips dan trik atau edukasi yang teman-teman bagikan di video panjang, mereka akan klik teman-teman. Nah, disitulah kita akan cepat memiliki yang namanya jam tayang. Kalau teman-teman perhatikan, saya mencoba mengupload video dengan durasi 1 jam 3 menit. Untuk memberikan tutorial, untuk memberikan edukasi kepada teman-teman. Dan itu ditonton sekitar 3.700-an kalau saya tidak salah. 3.000-an nih orang yang tonton. Teman-teman bayangkan kalau kita hanya mencari 60.000 menit, artinya hanya 1.000 jam tayang saja. Kalau 3.000 yang nonton, setengah-setengah jam saja atau 15 menit saja mereka, kita sudah dapat. Artinya saya sudah langsung mendapatkan yang namanya 1.000 jam tayang atau 60.000 menit tersebut teman-teman. Jadi video panjang ini menentukan kita cepat dimonetisasi atau tidak. Karena dengan video panjang ini kita akan lebih cepat mendapatkan yang namanya 60.000 jam dan juga pengikut. Nah, video panjang itu yang dinamakan VOD teman-teman, video on diamond ya. Jadi itulah yang harus teman-teman lakukan. Yang keempat itu yang harus teman-teman lakukan adalah thumbnail. Apa itu thumbnail? Seperti ini. Thumbnail itu adalah foto sebelum masuk di video teman-teman. Nah, mungkin banyak dari teman-teman juga yang belum paham ya, bagaimana cara memberikan thumbnail di video kita. Nah, thumbnail itu bisa teman-teman berikan ketika teman-teman membuka Facebook teman-teman itu dari web, dari browse teman-teman ya. Bukan di aplikasi tidak menyediakan. Nanti di video selanjutnya saya akan membahas bagaimana cara memberikan thumbnail di setiap video kita. Kenapa thumbnail ini penting? Karena rasio klik tayang, orang akan penasaran ketika thumbnail kita dilihat pertama. Karena ketika teman-teman scroll di beranda dari Facebook kita, yang akan pertama terlihat itu adalah thumbnail. Ketika thumbnail itu ada tulisan yang menarik, mereka pasti akan penasaran, ini isi videonya apa? Bagaimana cara mendapatkan monetisasi dalam waktu 7 hari? Kan orang pasti penasaran, langsung diklik. Nah, itulah teman-teman bisa mendapatkan penonton di situ. Dan lebih banyak orang yang sukses karena thumbnailnya itu menarik teman-teman. 80% orang mendapatkan penonton, orang mendapatkan jam tayang itu dari thumbnail yang menarik. Dan Facebook sudah menyiapkan itu. Sama persis dengan di YouTube. Di YouTube itu teman-teman harus taruh thumbnail. Karena kalau tidak ada thumbnail, tidak ada yang akan menonton. Jadi itu trik-trik yang boleh saya bagikan kepada teman-teman. Coba deh teman-teman praktekkan di channel Facebooknya teman-teman semua. Jadi intinya di sini adalah teman-teman harus menentukan tema terlebih dahulu. Kamu di channel ini bahas apa? Jangan bahas campur-campur teman-teman. Nanti algoritma dari Facebook ini bingung. Teman-teman bahas vlog, teman-teman bahas tutorial, tiba-tiba teman-teman bahas ini, teman-teman bahas itu. Akhirnya si algoritma bingung ini. Ini sebenarnya channel ini channel apa sih? Channel campur-campur kah? Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi oke teman-teman ya, itu yang boleh saya bagikan kepada teman-teman. Jadi dari tanggal 13 Januari sampai ke tanggal 20 saya bisa mendapatkan langsung monetisasi atau iklan in-stream saya sudah langsung bisa aktif teman-teman. Jadi kalau teman-teman pun menonton video ini pasti sudah ada iklannya. Dan iklan inilah yang akan bisa membayar kita. Dolar akan mengalir dengan iklan-iklan yang muncul di setiap video kita. Jadi jangan selalu berfokus pada video Reels. Yang harus kita fokuskan di sini adalah bagaimana kita mendapatkan yang namanya iklan in-stream atau bisa dimonetisasi. Karena tujuan akhir kita membuat konten, tujuan akhir kita di Facebook itu adalah mendapatkan monetisasi. Jadi setiap video yang kita upload akan keluar iklan teman-teman.
Oke teman-teman ya, tetap semangat buat para teman-teman konten kreator pemula di Facebook. Jangan patah semangat, tetap berkreasi. Silakan teman-teman pilih ide, pilih konsep teman-teman, pilih tema agar perkembangan dari channel teman-teman itu akan lebih baik. Sekian dari saya, thank you.